Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bahas asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang berkaitan dengan akhlak, yaitu tentang teman kepercayaan. Hidup ini kan kita tidak bisa sendirian, kita butuh orang lain. Di antaranya kita membutuhkan teman. Tapi teman itu haruslah teman yang baik. Memiliki teman setia yang menjadi kepercayaan merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi hanya orang baik yang bisa menjadi teman kepercayaan. Disebut teman kepercayaan karena biasanya kita suka bicara banyak hal kepadanya. Kadang-kadang hal-hal yang sifatnya rahasia juga kita bicarakan kepadanya. Ketika ada masalah, kadang kita ngomong kepada teman untuk mendapatkan saran, masukan. Tapi kalau temannya tidak baik, jadi teman kepercayaan, maka nanti dia memberi saran, memberi masukan yang tidak baik. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq bahwa dulu kaum muslimin menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi. Di Madinah mereka dulu kan berkawan kepada orang-orang Yahudi. Sebelum masuk Islam sudah berteman dengan orang-orang Yahudi. Karena ketika masa jahiliyah mereka membuat janji setia untuk saling membela. Jadi karena memang dulu teman kepercayaan, lalu punya janji setia untuk saling membela, untuk saling melindungi. Dan itu masih terbawa sampai dia sudah menjadi muslim, sudah jadi sahabat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Ali Imran ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Kebencian, ketidaksukaan kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, itu yang disembunyikan di dalam hatinya itu lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, dan jika kamu memahaminya. Dari riwayat dan ayat ini kita bisa mengambil pelajaran
kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, pada dasarnya kepada semua pihak kita harus menjalin hubungan yang baik dalam rangka pergaulan dan persahabatan. Boleh kita bersahabat, kita bergaul kepada siapa saja. Ini namanya hubungan dengan sesama. Itu kan ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan yang baik kepada sesama manusia. Sesama manusia itu termasuk di dalamnya non-muslim, orang-orang kafir. Jalin hubungan yang baik kepada orang-orang kafir sekalipun. Yang kedua, meskipun demikian, umat Islam tidak dibenarkan memberikan kepercayaan penuh kepada kalangan non-muslim, karena sebaik-baiknya mereka secara lahiriah tetap saja akan membawa kemudaratan bagi kaum muslimin. Mereka senang terhadap hal-hal yang menyusahkan umat Islam, apalagi kebencian yang disembunyikan di dalam hati mereka lebih besar lagi. Maka kalau kita bergaul dengan kalangan non-muslim itu harus waspada. Jangan sampai karena kita anggap mereka baik secara lahiriah, lalu kita lupa bahwa sebenarnya ada hal-hal yang harus diwaspadai. Sebab orang kalau begitu akrab, kadang-kadang menyesuaikan dengan orang yang dia akrab kepadanya. Misalnya begini, seorang muslim bergaul dengan non-muslim, akrab, baik. Non-muslim sholat nggak? Sholat. Akhirnya apa? Waktunya sholat, dia nggak sholat. Kenapa? Nggak enak sama kawan. Nah, gitu. Ya kalau zuhur waktunya masih panjang, kalau isya waktunya masih panjang. Lah kalau maghrib atau kalau asar, nah, gitu. Waktunya pendek, apalagi subuh. Akhirnya apa? Nggak enak sama kawan. Lagi ngobrol, lagi ngopi, lagi jalan, lagi aktivitas. Akhirnya dia bergeser menjadi tidak sholat. Kita ini kan kadang-kadang nggak bisa bersikap tegas. Nggak bisa bersikap tegas. Jangankan antara bawahan dengan atasan, yang selepel saja, kawan sama kawan, atau kalau di perusahaan misalnya manajer sama manajer, direktur sama direktur, itu kadang-kadang nggak enak. Apalagi kalau dia bawahan. Saya pernah lagi khutbah Jumat di suatu masjid kantor. Ketika sedang berkhutbah, saya melihat ada orang angkat telepon. Lagi dia bicara sebentar, sesudah itu dia keluar. Dia keluar dan nggak balik lagi. Selesai sholat Jumat, itu pengurusnya, panitianya bertanya kepada saya, Ustadz, tadi melihat nggak ada orang keluar pada saat khutbah sedang berlangsung? Oh iya, saya lihat. Siapa itu? Kenapa dia keluar? Oh, dia itu sopir. Kerjanya di sini sopir pribadi dari seorang bosnya yang non-muslim. Itu bosnya nelpon, berangkat, ya berangkat. Sholat Jumat ditinggal. Kan kadang-kadang ada orang mau makan siang keluar gitu. Makan siangnya keluar, sehingga dia
ditelepon harus siap berangkat ya berangkat. Itu namanya nggak enak, perasaan nggak enak, nurut saja meskipun meninggalkan kewajiban. Mestinya kan dia menunjukkan sikap, nggak boleh perasaan nggak enak. Dari pagi dia sudah bertanya, bos, nanti siang mau keluar nggak nih bos? Oh iya mau keluar, saya ada janji mau makan siang. Nah, misalnya, jam berapa bos? Ya jam 12 lah berangkat. Wah, kalau jam 12 sih saya lagi ibadah Jumat itu bos. Bagaimana kalau 12.30 udah selesai itu? Atau 12.40? Kok lu jadi ngatur gua? Ya kan saya sholat Jumat paling cepat 12.30 selesai. Selesai itu baru kita berangkat boleh, Pak? Begitu. Akhirnya dia dipecat misalnya. Ya nggak apa-apa dipecat. Masih ada kerjaan lain. Cuma kan orang suka takut menghadapi resiko. Yang ketiga, di situ disebutkan la tattakhizu bitanatam min dunikum. Itu kata bitonah adalah orang yang dekat. Orang dekat yang mengetahui berbagai hal yang bersifat rahasia. Nah, dia suka curhat, dia suka cerita, itu meskipun hal-hal yang sifatnya sangat pribadi dia cerita, itu namanya teman, itu namanya bitonah, teman kepercayaan. Bahasa kitanya teman kepercayaan. Teman luar dalam, bestie, anak sekarang. Bapak anak sekarang. Oh, iya. Meskipun jenggotnya udah putih tapi ngerti bestie itu. Kata anak sekarang, kirain bapak anak sekarang. Jadi teman luar dalam, sehingga dia enak aja bercerita macam-macam tentang dirinya kepada kawannya itu. Nah, bitonah terambil dari kata batnun yang merupakan kebalikan dari zohir yang artinya nampak. Jadi sesuatu yang bersifat rahasia dia ceritakan, itu orang itu jadi bitonah namanya. Jadi teman kepercayaan. Jadi bestie tadi. Bestie itu singkatan apa emang istilah aja? Istilah aja. Sekarang memang banyak istilah baru. Belum ada kamusnya padahal. Maka bitonah adalah orang yang sering menemui karena sudah akrab. Orang yang sering bertemu dengan dia sering bertemu dengan orang itu karena memang sudah sangat akrab, itu namanya bitonah. Nah, bitonah ini mestinya orang yang beriman. Bitonah itu mestinya orang muslim, jangan non muslim atau jangan orang yang tidak baik. Gue lagi pusing nih, nah, ngomong dia lagi pusing ngomong, bukannya beli koyo. Gue lagi pusing nih. Pusing apa sih lo? Kata temennya begitu. Begini. Sudahlah, lo ngikut gue aja yuk. Ngikut aja tuh. Ngikut. Ngapain? Udah ngikut aja. Gitu. Akhirnya apa? Diajak meminum minuman keras misalnya. Kalau mau hilang pusing, nih minum dia. Itu begitu. Nanti dia melakukan hal-hal lain yang lebih dari itu. Nah, oleh karenanya teman itu penting
tetapi yang kita pilih adalah teman yang baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam satu hadis, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Seseorang itu mengikuti agama kawannya. Karena itu perhatikan kepada siapa dia berkawan. Jadi orang sangat dipengaruhi oleh kawannya. Meskipun dia sudah dewasa, dia dipengaruhi oleh kawannya. Maka orang-orang yang masuk Islam itu tidak disebut murid Nabi, tapi disebutnya sahabat. Nah, disebut sahabat Nabi. Sahabat itu kriterianya ada 3. Disebut sahabat kalau memenuhi 3 kriteria. Pertama, dia hidup semasa dengan Nabi. Dia hidup sezaman dengan Nabi. Dia ngalami hidup bersama Nabi. Meskipun waktu itu dia masih kecil. Makanya ada sahabat-sahabat yang masih kecil. Misalnya Abdullah bin Abbas. Nah, itu masih kecil. Ada sahabat Abdullah bin Umar, dan sebagainya. Wow. Jadi bahkan ada sahabat yang baru lahir ketika hijrah. Ketika hijrah baru lahir. Ini dia hidup masa Nabi. Yang kedua, dia berjumpa dengan Nabi, ketemu Nabi. Ngomong-ngomong, waktu Nabi hidup, Nabi ada di negeri kita ini, ada orang apa enggak? Kira-kira di negeri kita ada orang apa enggak? Ada kali. Ada. Orang di negeri ini itu hidupnya sezaman dengan hidup Nabi, tapi enggak disebut sahabat. Kenapa? Karena dia tidak berjumpa dengan Nabi. Apakah setiap orang yang hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, lalu dia disebut sahabat Nabi? Tidak. Abu Jahal kapan hidupnya? Sezaman sama Nabi. Ketemu Nabi enggak dia? Ketemu. Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya itu. Nah, kenapa dia nggak disebut sahabat? Karena sampai mati dia tidak beriman. Nah, sampai mati dia tidak beriman. Kalau sebelum mati dia beriman, dia masuk kategori sahabat. Meskipun dulunya kafir, tapi kalau dia masuk Islam, maka dia disebut sahabat. Perhatikan kepada siapa orang itu bersahabat. Siapa temannya? Nah, siapa temannya? Meskipun kita tidak bisa suudzon sama seseorang. Wah, kayaknya ini orang brengsek. Emang kenapa? Teman-temannya brengsek-brengsek semua? Nah, ya, kita tidak boleh suudzon juga. Kenapa? Karena bisa jadi memang dia berteman sama orang-orang brengsek, tapi dalam rangka memperbaiki orang-orang yang brengsek itu. Nah, maka orang-orang yang brengsek itu nggak bisa jadi teman, nggak dijadikan sebagai teman kepercayaan, enggak. Itu cuma persahabatan biasa dalam rangka dia berdakwah, memperbaiki orang. Maka nanti di akhirat ada orang menyesal gara-gara kawan. Nah, coba aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Nyesel gara-gara kawan. Nah, oleh karenanya kalau kita berkawan, kita harus mengambil manfaat kebaikan sebanyak-banyaknya dari kawan kita itu,
Dan kita jadi kawannya juga begitu, harus memberi manfaat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Jadi saling memberi manfaat. Dengan kata lain, sesama kawan itu harus bekerja sama dalam kebaikan. Kerjasama dalam kebaikan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan semua yang masuk Islam pada masanya sebagai sahabat, disebut sahabat. Meskipun anak kecil, meskipun remaja, meskipun dewasa, bahkan meskipun lebih tua dari Nabi. Bahkan pamannya itu disebut sahabat juga. Pamannya namanya Hamzah. Itu disebut disebut sahabat. Karena Hamzah itu masuk Islam, lalu dia wafat pada waktu perang Uhud. Nah ini. Baik. Saya sisakan waktu. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik. Nah, karena kawan itu kita butuhkan, maka kita harus melanjutkan diri kita menjadi kawan yang baik bagi orang lain. Menjadi kawan yang baik bagi orang lain. Apa kontribusi kita kepada orang lain untuk kebaikan orang itu? Maka kalau sudah persahabatan didasari oleh keimanan, itu malah bisa menjadi persaudaraan yang lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah ke Madinah, itu kan sahabat yang dari Mekah dengan sahabat yang dari Madinah itu dipersaudarakan, yang disebut dengan al-mu'akhah, mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansor. Orang Mekah disebut muhajirin karena hijrah, orang Madinah disebut ansor karena mereka memberi pertolongan, memberi bantuan kepada Rasulullah dan para sahabat yang dari Mekah. Padahal dulunya orang Ansor itu berasal dari suku-suku besar di Madinah. Di antaranya suku Aus dan suku Hazraj. Suku Aus, suku Hazraj. Dan suku Aus, suku Hazraj dulunya itu sering perang. Perang antar suku. Kalau kita ada perang antar suku. Ya ada di Papua misalnya itu perang antar suku. Kalau di Jakarta perang antar kampung. Perang antar kampung di mana? Di Berlan. Di Berlan sering perang antar kampung. Kalau kita perhatikan berita di Makassar juga suka ada perang antar kampung. Nah dulu orang-orang Aus dan Hazraj itu perang antar suku. Nah Rasulullah menyatukan mereka. Sukunya tetap, dia suku Aus, dia suku Hazraj tetap sebagai suku tetap, tapi dipersaudarakan oleh Nabi ke dalam ikatan yang lebih besar, sehingga dia disebut Ansor. Disebut Ansor. Nah, orang Ansor dipersaudarakan dengan orang Muhajirin, sehingga mereka bisa saling kuat menguatkan, saling berbagi malah.
Karena kalau sudah persaudaraan, itu yang paling bagus adalah isar. Isar itu mengutamakan orang lain. Kalau kita kan biasanya mengutamakan diri sendiri. Yang penting saya, orang lain masa bodoh amat. Nah, kalau para sahabat dulu dari Ansor, yang penting sahabat, saya sih belakangan gak apa-apa. Itu namanya mengutamakan. Bahkan dulu pada masa Umar menjadi khalifah, itu terjadi peperangan. Ketika perang selesai, dimenangkan oleh kaum muslimin, itu kan ada orang-orang yang tergeletak di lokasi perang. Ada yang mati, mau diurus jenazahnya, dan bisa jadi masih ada yang hidup, makanya dicek. Kalau emang udah mati, udah urus jenazahnya. Nah, Umar waktu itu membawa botol, diikat pinggangnya, airnya tinggal sedikit. Nah, tinggal sedikit, yang kalau diminum rasanya susah untuk dibagi kepada orang lain. Nah, jadi satu orang cukup seteguk 2 teguk air ini. Nah, ketika lagi membersihkan lokasi perang itu, ternyata di antara orang yang tergeletak itu masih ada yang hidup. Mungkin dia pingsan, siuman. Yang siuman ini kemudian berteriak, haus, haus, kayak gitu. Umar bawa botol, ya sudah, dia datang gitu, dia datangi. Diambil itu botol, diangkat kepala orang itu, mau dikasih minum. Baru aja nempel itu mulut botol ke mulut orang itu, beberapa meter dari situ ada lagi yang teriak, haus, haus. Ternyata orang ini bilang apa? Wahai Khalifah Umar, tinggalkanlah saya, berikan air ini untuknya, dia mungkin lebih membutuhkan daripada saya. Umar akhirnya menuju ke orang yang kedua. Waktu orang kedua mau dikasih minum, ternyata ada lagi orang ketiga berteriak yang sama. Orang ini pun berkata seperti itu juga. Akhirnya Umar menuju orang yang ketiga. Waktu orang ketiga mau dikasih minum, orang pertama tadi teriak lagi. Dia mungkin sudah nggak tahan dengan hausnya. Nah, maka Umar akhirnya datang ke orang yang pertama tadi. Karena orang ketiga juga ngomong yang sama. Tinggalkan saya, berikan air ini untuknya. Umar mau minumkan orang pertama ini, ternyata orang ini menghembuskan napasnya yang terakhir. Tanpa pikir panjang, Umar langsung menuju orang kedua. Mau dikasih minum juga, ternyata orang kedua ini meninggal dunia. Akhirnya Umar menuju orang ketiga juga menemui ajalnya. Ini luar biasa. Kalau boleh pakai bahasa kita, orang udah dalam keadaan sakarat masih ingat dengan penderitaan orang lain. Masih ingat pentingnya membantu orang lain. Nah, begitu. Baik, mudah-mudahan ini ada hikmah buat kita semua agar kita bisa selektif dalam memilih teman kepercayaan, meskipun kita boleh berteman kepada siapa saja dalam rangka memberi nilai-nilai kebaikan. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.